saya Mariana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas tunanetra. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi, identifikasi, kriteria, klasifikasi, dan karakteristik anak tunanetra. Definisi adalah batasan suatu fakta, objek, konsep, dan keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Identifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Klasifikasi adalah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Karakteristik adalah gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Mari kita terus bersyukur karena di dunia ini kita diberikan banyak anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya adalah anugerah penglihatan. Kita yang masih bisa melihat keindahan dunia ini hendaknya bersyukur karena beberapa orang yang mungkin ada di sekitar kita tidak dianugerahi penglihatan seperti kita. Mereka yang tidak dianugerahi penglihatan umumnya sangat tergantung pada pendengaran, bahkan mata hatinya. Mereka bisa merasakan bila seseorang di sekitar mereka bertingkah buruk karena intuisi mereka yang kuat. Maka kita seharusnya tidak mendiskriminasikan seseorang yang memiliki kekurangan, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan yang terdapat pada diri seseorang janganlah dijadikan alasan untuk mengucilkan mereka. Mari kita bantu dengan cara menyemangati dan membimbing mereka untuk meraih impian-impiannya. Yang berikut definisi. Tunanetra. Tuna atau tuno dalam bahasa Jawa yang artinya rugi. Netra atau netro dalam bahasa Jawa yang artinya mata. Tunanetra adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang artinya kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunanetra berarti rusak matanya atau luka matanya dan tidak memiliki mata atau buta atau kurang penglihatannya. Sedangkan menurut para ahli, tunanetra adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal, baik secara ringan, sedang maupun
berat, sehingga pada proses belajar akan bergantung kepada indera pendengaran atau auditif, perabaan atau taktual, dan indera yang lain yang masih berfungsi dan dalam pembelajaran membutuhkan layanan khusus. Identifikasi. Tunanetra secara anatomis dan fisiologis. Menyangkut struktur anatomi dan fungsi organ mata, sehingga tunanetra adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Tunanetra secara anatomis dan fisiologis ini dibagi menjadi dua, yaitu tunanetra secara medis dan tunanetra secara estetis optometris. Tunanetra secara medis yaitu ketunanetraannya dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatan, sehingga tunanetra membutuhkan pengobatan pada mata atau diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. Sedangkan tunanetra secara estetis optometris adalah ketunanetraan yang diartikan sebagai keadaan di mana mata mengalami kerusakan anatomi fisiologis sehingga terlihat jelek atau buruk dan perlu dikoreksi dengan modifikasi alat bantu visual. Klasifikasi ketunanetraan. Kelompok yang pertama, klasifikasi ketunanetraan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, kelompok yang memiliki penglihatan agak normal, tetapi membutuhkan koreksi lensa dan alat bantu membaca. Alat bantu membaca itu seperti kacamata, terus kaca pembesar. Mungkin teman-teman pernah melihat ada orang yang membaca menggunakan kaca pembesar. Nah, itu tergolong anak tunanetra, tetapi anak tunanetra yang dia masih memiliki sisa penglihatan atau low vision, sehingga dia masih bisa menggunakan kacamata pembesar itu atau kaca pembesar. Kalau misalkan dia butanya total, berarti dia tidak bisa menggunakan kaca pembesar itu. Yang kedua, kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang yang memerlukan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Yang ketiga, kelompok yang memiliki penglihatan pusat rendah, lantang penglihatan sedang dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman akibat kerusakan penglihatan. Yang keempat, kelompok yang memiliki fungsi penglihatan buruk, kemampuan lantang pada rendah, penglihatan pusat buruk, dan perlu alat bantu untuk membaca. Dan yang kelima, kelompok yang termasuk buta total. Selanjutnya, kita masuk ke kriteria anak tunanetra. Kriteria anak tunanetra ini dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama, kemampuan melihat. Yang kedua,
kemampuan terhadap persepsi cahaya. Yang ketiga, kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau visus melalui Snellen test. Dan yang keempat, saat terjadinya ketunanetraan. Sekarang kita bahas mulai dari kemampuan melihat. Yang pertama, buta atau blind. Ketunanetraan ini terdiri dari buta total atau totally blind dan memiliki sisa penglihatan atau residual vision. Buta total atau totally blind yaitu mereka yang tidak dapat melihat sama sekali, baik gelap maupun terang. Jadi, mereka itu sama sekali tidak bisa melihat dan juga tidak bisa membedakan antara terang dan gelap. Jadi, mereka hanya bisa beraktivitas dengan menggunakan indera yang lain, lewat pendengaran, lewat perabaan. Dan yang kedua, memiliki sisa penglihatan atau residual vision. Atau low vision adalah mereka yang masih bisa melihat antara gelap dan terang. Yang berikut, kurang penglihatan atau low vision. Jenis-jenis ketunanetraan ini terdiri dari yang pertama, light perception atau hanya bisa membedakan gelap dan terang. Yang kedua, light projection, dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya. Yang ketiga, tunnel vision atau penglihatan pusat atau penglihatan tunanetra berpusat 20/200 sehingga apabila melihat objek hanya melihat bagian tengahnya saja. Yang berikut, peripheral vision atau penglihatan samping sehingga pengamatan benda hanya terlihat bagian kiri. Yang berikut, penglihatan bercak. Pengamatan pada objek ada bagian-bagian tertentu yang tidak terlihat. Yang kedua, kemampuan terhadap persepsi cahaya. Yang pertama, tidak ada persepsi cahaya atau no light perception. Ini adalah buta total, memiliki persepsi cahaya atau light perception. Pada kasus ini biasanya mereka masih bisa melihat bentuk tetapi tidak dapat membedakan. Misalnya tidak bisa membedakan manusia antara pria dan wanita. Yang kedua, mampu memproyeksi cahaya atau light projection. Adalah mereka yang dapat mengetahui dan bisa menunjuk asal cahaya dan bisa melihat jari tangan yang digerakkan. Yang ketiga, kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau visus melalui Snellen test.
yaitu yang pertama tingkat ketajaman 20/20 feet kurang 20/50 feet. Pada tingkat ketajaman penglihatan ini masih digolongkan tunanetra taraf ringan dan masih dapat mempergunakan mata relatif secara normal. Kemampuan pengamatan visual masih cukup baik dan dapat mempergunakan alat bantu pendidikan secara normal. Yang kedua, tingkat ketajaman 20/70 feet kurang 20/200 feet. Pada tingkat ketajaman ini disebut low vision atau partially sight. Dengan memodifikasi objek atau benda yang dilihat atau menggunakan alat bantu tunanetra, masih terkoreksi dengan baik. Yang berikut tingkat ketajaman 20/200 feet atau lebih. Termasuk berat, tetapi masih bisa menghitung jumlah jari tangan pada jarak 6 meter. Mampu melihat gerakan tangan dari instruktur. Dan hanya bisa membedakan antara gelap dan terang. Yang berikut tingkat ketajaman penglihatan 0 atau visual. Buta total sama sekali tidak memiliki rangsangan cahaya, bahkan tidak mampu membedakan antara terang dan gelap. Yang keempat, penggolongan ketunanetraan saat terjadinya ketunanetraan. Yang pertama, tunanetra sejak dalam kandungan atau prenatal. Yang kedua, tunanetra saat proses kelahiran atau natal. Yang ketiga, tunanetra setelah kelahiran atau postnatal. Tunanetra prenatal, hal ini terjadi pada kasus ibu hamil yang menderita penyakit menular ke janin. Saat hamil jatuh, atau mungkin terjadi keracunan makanan atau obat-obatan. Saat dia mengandung, karena serangan virus misalnya toksoplasma atau ada virus-virus lain yang menyebabkan kerusakan pada pembentukan mata. Yang berikut, tunanetra saat proses kelahiran atau natal. Tunanetra karena kesalahan saat kelahiran. Misalnya anak sungsang. Proses kelahiran sehingga bayi terjepit atau kurang oksigen, atau karena bantuan alat kelahiran berupa penyedotan atau penjepitan. Yang berikut, tunanetra setelah kelahiran atau postnatal. Dari bayi hingga dewasa, hal ini misalnya kecelakaan atau benturan, trauma karena listrik, kimia, suhu atau sinar yang tajam, keracunan, penyakit atau penyakit akut yang diderita. Yang berikut,
Yang berikut karakteristik ketunanetraan. Ketunanetraan yang dialami oleh seseorang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam bersikap dan berperilaku terhadap lingkungannya. Keterbatasan tersebut merupakan hambatan tunanetra untuk dapat beraktivitas sesuai harapan individu tunanetra dan harapan masyarakat awas. Karakteristik tunanetra yaitu karakteristik fisik, yang kedua karakteristik psikis. Karakteristik fisik yaitu kekurangan penglihatan dari lahir, mempunyai dampak yang mengganggu perkembangan motorik, lambat, dan kasar pada keterampilan awal, kontrol otot pada kepala, leher, dan otot-otot tubuh. Ciri khas fisik tunanetra buta yaitu mereka yang tergolong buta bila dilihat dari organ matanya. Misalnya, biasanya tidak memiliki kemampuan normal. Misalnya, bola mata kurang atau tidak berkedip, tidak bereaksi pada cahaya. Berikut, untuk tunanetra yang tidak terlatih, orientasi dan mobilitasnya biasanya tidak memiliki konsep tubuh atau body image, sehingga sikap tubuhnya menjadi kurang baik, misalnya kepala tunduk atau tengadah, tangan menggantung layu atau kaku, badan berbentuk skelosis, berdiri tidak tegak. Selanjutnya, ciri khas tunanetra kurang penglihatan. Yang pertama, tunanetra low vision. Karena masih ada sisa penglihatan, biasanya akan berusaha mencari upaya rangsang. Dalam upaya mencari rangsang, biasanya ada perilaku yang tidak terkontrol. Misalnya, mengerjap-ngerjapkan mata, mengarahkan mata ke cahaya, melihat ke suatu objek dengan cara sangat dekat, melihat objek yang memicingkan mata atau membelalkan mata. Yang berikut karakteristik psikis. Seseorang dengan albino atau glaukoma sering menunjukkan tingkah laku ekstrem. Mereka terlihat gembira, kacau, dan ceria dalam aksinya, dan verbalitis, kompulsif, dan cenderung perfeksionis. Ketidakmampuannya yang berbeda antara tunanetra buta dengan tunanetra kurang lihat berpengaruh pada karakter psikisnya, yaitu menunjukkan pribadi yang kaku atau rigidity yang disebabkan oleh kurangnya ekspresi dan gerak-gerik muka sehingga memberikan kesan kebekuan muka atau kekakuan wajah. Yang kedua, kekakuan dalam gerak tubuh dan tingkah laku yang merupakan akibat dari terhambatnya kemampuan orientasi mobilitas, dan sering juga ditemukan perilaku adatan atau blinds. Yang berikut karakteristik psikolovision. Karakteristik
psikis low vision. Yang pertama, tunanetra kurang lihat seolah-olah berada pada dunia lain, yaitu antara tunanetra dengan awas. Hal ini berdampak pada psikologisnya. Yang kedua, apabila tunanetra kurang lihat berada di kelompok tunanetra buta, dia akan mendominasikan karena memiliki kemampuan lebih. Yang ketiga, jika berada di antara orang yang awas, maka tunanetra kurang lihat sering merasa rendah diri karena penglihatannya tidak memiliki kemampuan seperti orang awas. Jika berada di antara orang awas, maka tunanetra kurang lihat sering merasa rendah diri karena penglihatannya tidak memiliki kemampuan seperti orang awas. Jika berada di antara orang awas, maka tunanetra kurang lihat sering merasa rendah diri karena penglihatannya tidak memiliki kemampuan seperti orang awas. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang penyebab anak tunanetra. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang penyebab anak tunanetra. Secara etiologi, timbulnya ketunanetraan disebabkan oleh faktor eksogen dan faktor endogen, seperti keturunan atau herediter, atau karena faktor eksogen seperti penyakit, kecelakaan, atau obat-obatan. Demikian pula dari kurun waktu terjadinya ketunanetraan dapat terjadi pada saat anak masih berada dalam kandungan saat dilahirkan maupun sesudah kelahiran. Mengetahui sebab-sebab terjadinya ketunanetraan dalam dunia pendidikan luar biasa merupakan bagian amat penting. Bahkan seorang pendidik anak tunanetra seharusnya mengetahui latar belakang tunanetra siswanya, ketidakberdayaannya, dan biasanya dalam tahap masih merupakan reaksi emosional yang sehat. Karena dengan demikian, informasi-informasi tersebut akan sangat berguna dan amat membantu dalam melaksanakan proses pengajaran bagi mereka para tunanetra. Dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Hal yang termasuk faktor internal yaitu faktor keturunan atau genetik, dan faktor yang erat hubungannya selama bayi masih dalam kandungan seperti kurang gizi, terkena infeksi, keracunan, aborsi yang gagal, ataupun adanya penyakit kronis. Faktor eksternal adalah faktor ketika lahir atau faktor setelah lahir, misalnya kecelakaan, terkena penyakit sipilis yang mengenai matanya saat dilahirkan, kelahiran yang lama sehingga kehabisan cairan, kelahiran yang dibantu alat dengan mengenai saraf, kurang gizi atau kurangnya vitamin,
terkena racun, panas badan yang terlalu tinggi, serta peradangan mata karena penyakit, ataupun bakteri atau virus. Ada beberapa etiologi dari anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunanetra, yaitu prenatal. Faktor penyebab ketunanetraan pada masa prenatal sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan, yaitu keturunan. Yang pertama, keturunan. Keturunan yang disebabkan oleh faktor keturunan terjadi dari hasil perkawinan bersaudara atau pasangan sesama tunanetra, atau mempunyai orang tua yang tunanetra. Ketunanetraan akibat faktor keturunan antara lain retinitis pigmentosa, penyakit pada retina yang umumnya merupakan keturunan. Penyakit ini sedikit demi sedikit menyebabkan mundur atau memburuknya retina. Gejala pertama biasanya sukar melihat di malam hari, diikuti dengan hilangnya penglihatan periferal dan sedikit saja penglihatan pusat yang tertinggal. Yang kedua, pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Ketunanetraan karena proses pertumbuhan dalam kandungan dapat disebabkan oleh yang pertama, gangguan waktu ibu hamil. Yang kedua, penyakit menahun seperti TBC sehingga merusak sel-sel darah tertentu selama pertumbuhan janin dalam kandungan. Yang ketiga, infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil akibat terkena rubella atau cacar air dapat menyebabkan kerusakan pada mata, telinga, jantung, dan sistem susunan saraf pusat pada janin yang sedang berkembang. Yang keempat, infeksi karena penyakit kotor, trasoma, dan tumor. Tumor dapat terjadi pada otak yang berhubungan dengan indera penglihatan atau pada bola mata itu sendiri. Yang kelima, kurangnya vitamin tertentu dapat menyebabkan gangguan pada mata sehingga hilangnya fungsi penglihatan. Yang berikut tunanetra saat proses kelahiran atau natal. Tunanetra karena kesalahan saat kelahiran, misalnya anak sungsang, proses kelahirannya sehingga bayi terjepit, atau kurang oksigen, atau karena bantuan alat kelahiran berupa penyedot atau penjepit. Yang ketiga, postnatal. Penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir, antara lain, yaitu 1. Kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan akibat benturan alat-alat atau benda keras. Yang kedua, pada waktu persalinan, ibu mengalami penyakit gonorrhoe, sehingga baksil gonore menular pada bayi, yang pada akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit
dan berakibat hilangnya daya penglihatan. Yang ketiga, mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan, misalnya katarak. Katarak yaitu penyakit mata yang menyerang bola mata sehingga lensa mata menjadi keruh. Akibatnya terlihat dari luar mata menjadi putih. Nah, katarak itu biasanya mungkin teman-teman pernah melihat ada orang yang matanya putih di bagian tengahnya. Atau mungkin juga kerusakan mata yang disebabkan oleh terjadinya kecelakaan, seperti masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan dari kendaraan, dan lain-lain. Gangguan yang terjadi pada indera penglihatannya membuat para penyandang tunanetra tak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal. Berdasarkan tingkat gangguan yang terjadi, tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total atau total blind, dan yang masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Meskipun alat bantu seperti tongkat atau kacamata hitam bisa membantu pasien tunanetra untuk meringankan gangguan mata yang mereka alami, para penyandang tunanetra juga dituntut untuk bisa memaksimalkan fungsi indera lainnya agar bisa menggantikan peran indera penglihatan yang terganggu. Contohnya saja seperti indera peraba, penciuman, pendengaran, dan sebagainya. Sehingga pasien tunanetra masih bisa beraktivitas secara mandiri meskipun di tengah kegelapan yang mereka alami. Nah, untuk mencegah terjadinya gangguan pada indera penglihatan, berikut ini saya ingin menginformasikan beberapa penyebab yang memicu terjadinya gangguan atau kecacatan pada organ mata. Yaitu yang pertama, penyebab tunanetra di masa kehamilan. Yang pertama, tunanetra bisa terjadi akibat penyakit campak Jerman yang menyerang ibu hamil, terutama saat kandungan berusia sampai 3 bulan. Yang kedua, tunanetra juga bisa terjadi akibat penyakit sifilis yang terjadi pada ibu hamil. Biasanya bagi bayi yang ada dalam kandungan, kemungkinan besar akan terlahir dengan kondisi tunanetra. Yang ketiga, tunanetra juga bisa terjadi akibat kecelakaan, keracunan, obat-obatan zat kimia, sinar laser, atau kebiasaan mengkonsumsi alkohol yang berlebih ketika sedang mengandung. Hal ini bisa mengakibatkan kerusakan janin, khususnya pada bagian mata. Yang keempat, infeksi virus rubella atau toxoplasmosis. Ini juga bisa menyebabkan kecacatan pada bayi yang akan dilahirkan. Yang kelima, tunanetra juga bisa disebabkan oleh malnutrisi berat di tahap embrional masuk minggu ke-3 sampai ke-8. Yang berikut penyebab tunanetra di masa kelahiran. Yang pertama, kerusakan mata atau saraf mata bayi bisa terjadi akibat proses kelahiran yang sulit, sehingga bayi harus keluar dengan bantuan alat vakum.
Yang kedua, penyebab tunanetra juga bisa terjadi ketika sang ibu mengidap penyakit gonorrhoe, sehingga kuman gonokokus bisa menular pada bayi saat proses kelahiran. Yang berikut penyebab tunanetra di masa pertumbuhan. Yang pertama, gangguan penglihatan juga bisa terjadi karena kekurangan vitamin A. Diabetes mellitus juga bisa menyebabkan kelainan pada retina. Darah tinggi juga bisa menyebabkan pandangan rangkap atau kabur. Yang keempat, serangan stroke memicu pada kerusakan saraf mata. Yang kelima, radang kantong air mata, radang kelenjar kelopak mata, hemangioma, retinoblastoma, serta efek obat atau zat kimiawi juga bisa menjadi pemicu kerusakan pada indera penglihatan. Sekian dari saya, semoga presentasi saya ini bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih.